sepeda merah, dan hati yang gugup. Waktu itu, Raka masih duduk di kelas 2 SMP, usianya baru 14 tahun. Tapi hari-harinya sudah mulai terasa berbeda. Bukan karena pelajaran yang semakin sulit, atau karena ia mulai tinggi semeter 75. Tapi karena seseorang bernama Kirana. Kirana adalah murid baru. Ia pindah dari kota karena ayahnya seorang tentara. Duduk di bangku depan, rambutnya selalu diikat dua. Dan setiap kali guru bertanya, ia menjawab dengan suara pelan tapi jelas. Hari pertama Kirana masuk kelas, Raka langsung tahu. Ini bukan cuma soal suka. Ini soal deg-degan yang gak bisa dijelasin. Setiap pagi, Raka selalu datang lebih awal ke sekolah. Bukan karena rajin, tapi karena Kirana juga sering datang pagi. Mereka sama-sama suka duduk di bangku taman depan kelas, pura-pura baca buku, walau sesekali pandangan mereka saling bertemu. Lalu buru-buru menunduk. Suatu hari, hujan turun deras saat jam pulang. Anak-anak panik, banyak yang dijemput. Raka yang biasa pulang naik sepeda merah kesayangannya. Menunggu hujan reda di teras sekolah. Lalu, Kirana muncul di sebelahnya. "Kamu nggak dijemput?" tanya Raka, sedikit gugup. "Nggak, ibu masih kerja. Katanya nyuruh nunggu hujan reda. Kalau kamu mau, kita bisa bareng. Aku ada sepeda. Payung juga cuma satu sih, tapi bisa gantian yang pegang." Kirana tersenyum, "Oke." Itulah pertama kalinya mereka pulang bareng. Hujan masih gerimis, jalanan licin, dan sepeda merah Raka seakan mengerti betapa pentingnya sore itu. Kirana memegang payung, Raka mengayuh perlahan, dan mereka tertawa saat ar dari roda sepeda menciprat ke kaki. Hari-hari setelahnya, hubungan mereka semakin dekat. Kirana sering menitipkan kertas kecil berisi gambar-gambar lucu di laci meja Raka. Kadang gambar kucing, kadang potret Raka versi kartun. Raka, sebagai balasan, suka menuliskan puisi-puisi singkat di belakang buku, catatan matematikanya dan sengaja membiarkannya terbuka agar Kirana bisa membacanya saat lewat. Tapi seperti musim, masa-masa itu nggak berlangsung selamanya. Akhir semester, Kirana memberi kabar kalau ia harus pindah lagi. Ayahnya dipindah tugaskan keluar pulau. Waktu mereka tinggal hanya 2 minggu. Rasanya seperti dihitung mundur setiap hari menjadi lebih berat. Setiap momen jadi lebih bermakna. Di hari terakhir sekolah, sebelum Kirana pergi, Raka memberanikan diri. Ia menulis satu surat panjang. Di dalamnya, ia jujur tentang betapa Kirana membuat hari-harinya lebih cerah. Tentang betapa suara Kirana membuatnya ingin jadi orang yang lebih berani. Dan tentu saja, tentang sepeda merah dan hari hujan itu. Ia menyelipkan surat itu di dalam buku cerita Kirana yang dipinjamnya seminggu lalu. Tak ada kata "aku cinta kamu" di dalam surat itu. Tapi semua orang tahu, rasa itu lebih dalam dari 3 kata itu. Kirana pergi, dan Raka kembali ke bangku taman, sendiri. Namun sepeda merah itu masih ada, masih kuat, masih setia. Dan setiap kali hujan turun, Raka tahu. Ada seseorang di luar sana yang pernah tertawa bersamanya di tengah gerimis. Dan mungkin, suatu hari nanti, sepeda itu akan kembali membawa seseorang seperti Kirana.